Data pribadi kita nggak pernah aman, bisa diserang, dicuri sama siapa aja. SafeNet mengungkapkan kalau serangan digital atau serangan cyber di Indonesia meningkat pada awal 2024. Di Januari sampai Maret ada sebanyak 61 kali insiden. Serangan ini terjadi 2 kali lipat dari tahun lalu di kurun waktu yang sama. Gak ada yang aman di negeri ini. SafeNet bilang pada waktu itu motif politik gak jarang jadi pemicu serangan digital. Ya, waktu itu memang panas-panasnya pemilu, jadi serangan dikabarkan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Tetapi ini nggak selalu soal politik. Serangan cyber rawan banget terjadi karena dunia digital udah gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Banyak banget hal yang kita bisa lakukan secara online sekarang. Semua bisa diurus dengan satu jari. And then the process, kita sering memberikan data pribadi kita, misalnya nomor KTP atau nomor telepon untuk menggunakan layanan publik dan fasilitas lainnya. Tapi nggak semua orang menyadari betapa pentingnya data pribadi ini. Betapa pentingnya untuk melindungi data pribadi ini, jadi saya mengidentifikasikan 2 masalah. Yang pertama, ada orang yang dengan mudahnya bagiin data mereka tanpa mempertimbangkan risiko. Dan yang kedua, ada juga perusahaan yang kurang paham bagaimana mengelola data pribadi konsumen mereka dengan baik. Karena ketidakpahaman inilah makanya sering ada notifikasi menang hadiah dari giveaway Raffi Ahmad ataupun Mbak Imo. Dan yang lebih parah lagi, misalnya tiba-tiba akun IG kalian jadi jualan handphone sampai pembobolan rekening. Semua ini adalah karena data yang bocor, dan di Indonesia kasus ini menjadi sangat umum. Jadi, sebenarnya pelanggaran data pribadi ini ada hukumnya nggak sih? Ada nggak sih undang-undang yang bisa melindungi kita semua dari pencurian data pribadi? Nah, di video kali ini kita bakal bahas soal perlindungan data pribadi dari sisi hukum. Saya Muhammad Husni dari Program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Oke, kalian pasti nggak asing lagi dengan kasus-kasus data yang bocor, terlalu sering bahkan di Indonesia. Coba saya refresh lagi ingatan kalian pertama di Mei 2021. Data para peserta BPJS dijual di rate forum seharga 0,15 Bitcoin, bahkan termasuk data orang-orang yang sudah meninggal. Di bulan Mei 2020, millions of data pengguna Tokopedia bocor, dan data ini lalu dijual di dark web. Lembaga negara kayak KPU juga pernah kebobolan data daftar pemilih tetap atau DPT dijual oleh hacker senilai 1,1 miliar. Dan tentu saja kasus yang baru aja terjadi yang bikin geram banyak orang, Pusat Data Nasional yang diserang ransomware akibat banyak layanan publik yang terganggu dan mengancam kedaulatan negara. Ini serangan ransomware, tak bisa lihat, ini ransomware yang tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware. Intinya, jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional, tidak ada satupun backup, berarti kan? Udah, silakan lanjut. Oke, jadi ada kasus pembobolan data di BPJS, KPU, sama Pusat Data Nasional yang sudah kena hack. Padahal itu adalah lembaga resmi yang harusnya keamanan mereka sudah top level, tetapi tetap saja mereka tidak aman. Artinya masih banyak masyarakat dan perusahaan dan juga lembaga yang belum familiar dengan edukasi hukum pelanggaran pribadi. Dan ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 soal perlindungan data pribadi. Setelah beberapa banyaknya kasus pelanggaran data pribadi, baru di tahun 2022 pasal ini diterbitkan. Oh ya, terkait dengan Undang-Undang PDP ini, meski sudah disahkan pada tahun 2022, butuh waktu 2 tahun untuk semua pihak membereskan sistem mereka dan beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada di undang-undang tersebut. Jadi, Undang-Undang PDP ini baru benar-benar disahkan pada bulan Oktober 2024. Apakah undang-undangan ini sudah bisa menjadi penyelamat data kita? Jika iya, apa saja landasan hukumnya? And is it the answer? Let's find out. First of all, kita harus tahu dulu nih sebenarnya definisi data pribadi itu apa dan apa aja tipenya. Dalam Undang-Undang PDP, data pribadi adalah tentang data perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik atau manual itu, gimana cara data pribadi seseorang bisa diakses atau diproses.
Kalau lewat sistem elektronik, berarti datanya disimpan di ponsel, di komputer, server, internet, aplikasi, dan sejenisnya. Kita bisa mengaksesnya lewat email, media sosial, atau sistem informasi manajemen. Sedangkan, kalau lewat sistem manual, penyimpanannya lebih tradisional atau manual, kayak pakai kertas, dokumen fisik, dan buku catatan. Kalian pernah ngeliat nggak sih kartu keluarga dipakai untuk gorengan? Nah, itu aja data pribadi kita sudah tersebar. Sekarang kita juga perlu tahu apa sih jenis-jenis data pribadi. Bisa kita lihat langsung di bab 3 pasal 4 ada dua kategori data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Pasal 4 ayat 2 diterangkan kalau data pribadi yang bersifat spesifik itu ada data informasi kesehatan, data biometrik, data pengenalan fisik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. So ya, hal-hal yang spesifik banget, sementara di ayat 3 tertulis data yang bersifat umum, kayak nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang dikomunikasikan untuk mengidentifikasikan seseorang. Dengan memahami definisi dan tipe-tipenya, sekarang kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, membedah kata perlindungan dalam pasal undang-undangan ini. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PDP, perlindungan data diri adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian memproses data pribadi, menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP, kita warga sipil yang memiliki data pribadi disebut sebagai subjek data pribadi. Subjek di sini artinya bisa perseorangan dan bisa korporasi, dan dalam bab 4 pasal 5, subjek data pribadi ini ada hak-haknya. Dan untuk tahu antara lain berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan umum, tujuan permintaan, dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Di bab 4 juga dijelaskan kalau kita berhak untuk mendapatkan akses memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai peraturan perundang-undangan. Dan kita juga berhak untuk menghapus atau mengakhiri data pribadi. Jadi kalau misalkan ada perusahaan atau lembaga yang minta data pribadi kamu, you actually have the right untuk nanya apa kepentingan dan tujuannya. That's why kalau misalkan kalian sign up untuk aplikasi atau bikin akun, pasti sebenarnya akan ada yang kita sering skip dan centang langsung. Itu tuh sebenarnya harus dibaca, dan menurut saya hal ini bisa meminimalisir penyalahgunaan data dan bikin kita bisa jadi lebih kritis kalau mau membagikan data pribadi. Kita udah bicarain hak-hak subjek pribadi, tetapi sebenarnya siapa sih yang melindungi atau mengatur data-data kita biar kita juga tahu siapa yang bertanggung jawab setelah kita menyediakan informasi pribadi kita? Yang pertama, pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan bagaimana dan untuk apa data pribadi kita digunakan. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengumpulkan informasi dari pelanggannya, sementara prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pengolahan data sesuai dengan instruksi dari pengendali. Contohnya, penyedia layanan teknologi yang membantu mengelola basis data pelanggan bagi perusahaan tersebut. So, pengendali data pribadi adalah yang menetapkan tujuan dan cara pengolahan data, sementara prosesor data pribadi is the executor yang memproses data-data itu sesuai dengan instruksi dari pengendali. Nah, yang kedua, pelaku dari pengendali data pribadi dan pemrosesan data pribadi dalam Undang-Undang PDP adalah individu, badan publik, kayak lembaga eksekutif, yudikatif, atau badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan terakhir adalah organisasi internasional. Semua pelaku ini either bertindak sendiri atau secara bersama-sama. Saya menemukan satu pasal yang menarik, yaitu pasal 53 ayat 1. Dalam pasal itu dijelaskan kalau pengendali data dan prosesor data ini wajib untuk menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi. Isinya seperti berikut. Pemproses data pribadi untuk kepentingan pelayanan publik ini, kegiatan inti pengendali data pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas data pribadi dengan skala besar. Dan kegiatan inti pengendali data pribadi terdiri dari pemrosesan data pribadi dalam skala besar untuk data pribadi yang bersifat spesifik dan atau data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. Essentially, ketika pengendali data prosesor mengerjakan tugas mereka, harus ada juga yang melindungi data pribadinya, dan para pejabat yang dipilih nggak boleh sembarangan mereka.
At least mereka harus paham hukum dan praktik perlindungan data pribadi secara profesional. Tugas-tugas para pejabat ini dirincikan dalam pasal 54 ayat 1, yaitu menginformasikan dan memberikan saran kepada pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi agar mematuhi ketentuan Undang-Undang PDP, memantau dan memastikan ketepatuhan Undang-Undang PDP dan kebijakan pengendali data pribadi atau proses data pribadi, memberikan saran mengenai penilaian dampak perlindungan data pribadi, dan memantau kinerja pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi, dan berkoordinasi dan bertindak sebagai narah hukum untuk isu yang berkaitan dalam pemrosesan data pribadi. Tapi dari sketch Undang-Undang PDP nggak dispesifikkan lagi secara rinci siapa petugas atau pejabat pelindung data pribadi tersebut. Bisa siapa saja tergantung organisasi atau lembaganya. Misalnya, bisa jadi petugas dari internal organisasi, atau bisa juga menunjuk lembaga eksternal seperti BSSN atau Kominfo, atau bahkan lembaga baru yang akan dibentuk. Bagi saya, ini adalah salah satu kekurangan dalam Undang-Undang PDP karena pelindungannya bisa siapa saja tanpa kejelasan standar atau kualifikasi tertentu, dan bisa saja memiliki kecenderungan kompas politik tertentu. Selain untuk sebuah aturan sebuah undang-undang, juga mendikte pasal-pasal yang bisa menjerat para pelanggarnya. Dalam pasal 35 Undang-Undang PDP disebutkan kalau pengendali data wajib untuk melindungi dan memastikan keamanan data pribadi. Dan kalau misalnya ada data yang bocor, mereka harus memberi pemberitahuan paling lama 3 kali 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga. Jadi nggak boleh ditutup-tutupin kalau data yang bocor besar, kemudian mereka harus memberitahukannya kepada publik. Dalam bab 8 Undang-Undang PDP disebutkan juga ada sanksi administratif bagi para pengendali data atau perusahaan yang gagal melindungi data pribadi. Dari peringatan tertulis sampai denda administratif, misalnya ditarik 2% dari pendapatan perusahaan selama 2 tahun, yaitu bukan jumlah yang kecil. Selain itu, di bab 15 ada juga soal ketentuan pidana, diarahkan kepada mereka yang sengaja membobol data orang lain demi keuntungan sendiri. Hukumannya adalah penjara sampai denda 5 miliar. Nggak hanya ke perorangan juga, tapi korporasi dengan ancamannya, kayak pembayaran ganti rugi atau pembubaran korporasi. Oke, jadi yang barusan saya jelasin adalah inti dari Undang-Undang Perlindungan Data. Sebenarnya apa yang tertera dalam Undang-Undang PDP ini ada di dalam beberapa pasal undang-undang lain. Misalnya pasal 28G ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dari perlindungan ancaman. Selain itu, sebenarnya juga udah ada Undang-Undang ITE yang mengatur hak privasi dan keamanan pengguna internet, tetapi Undang-Undang PDP inilah yang saat ini jadi bentuk tertulis soal Undang-Undang Perlindungan Data Diri yang paling komprehensif. Setidaknya jadi ada rujukan hukum yang memang sole function-nya itu untuk menangani kasus-kasus perlindungan data pribadi. Seenggaknya, saya dan Anda sebagai warga sipil bisa lebih paham apa saja hak kita sebagai subjek data pribadi dan tahu siapa saja yang bertanggung jawab atas data kita. Dan dengan Undang-Undang PDP ini, perusahaan atau lembaga yang menyimpan data dan mengelola data kita jadi lebih paham soal ketentuan kerja dan mereka dan sanksi administratif yang akan menjerat mereka kalau mereka nggak bekerja dengan baik. Dengan adanya Undang-Undang PDP ini, saya harap nggak akan banyak lagi dengar soal kasus data pribadi yang bocor ke depannya, dan nggak banyak lagi lihat notifikasi penipuan seperti menagih kue 10 juta dari tim Rans Entertainment. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.